Pernah nggak sih ngerasa stuck di persimpangan jalan? Di depan ada keputusan besar yang rasanya rumit banget sampai bikin pusing. Mau itu milih jalur karir, investasi besar, atau keputusan penting lainnya. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bahas soal sebuah alat yang bisa jadi kopilot Anda buat ngelewatin pilihan-pilihan sulit itu. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih masalahnya apa. Kenapa sih ngambil keputusan besar di zaman sekarang itu bisa terasa berat banget, bahkan kadang bikin kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain? Pasti pernah kan? Berdiri di antara banyak banget pilihan, terus jadi ragu. Ini bener nggak ya jalan yang gua ambil? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Perasaan kayak gitu tuh wajar banget. Oke, jadi kenapa bisa gitu? Ada beberapa alasan utamanya. Pertama, kita seringkali dikasih pilihan yang terlalu banyak. Saking banyaknya, kita malah jadi bingung sendiri. Kedua, jujur aja, kapasitas otak kita buat nimbang semua plus minusnya secara barengan itu terbatas. Dan ketiga, sadar atau enggak, kita tuh sering dipengaruhi sama bias pribadi. Misalnya, kita lebih milih sesuatu cuma karena disaranin teman, bukan karena datanya emang paling kuat. Nah, disinilah teknologi masuk sebagai pahlawan. Coba bayangin deh, Anda punya seorang kopilot super cerdas yang bisa bantu Anda navigasi di tengah lautan informasi yang rumit. Itulah peran dari sistem pendukung keputusan, atau yang biasa disingkat SPK. Jadi SPK itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh program komputer yang dirancang khusus buat ngebantuin kita, manusia, pas lagi proses ngambil keputusan. Ingat ya, tujuannya bukan buat gantiin kita, tapi buat mendukung kita. Kasih kita data dan analisis biar pilihan kita jadi lebih tajam dan terinformasi. Nah, ini yang seru. SPK itu kalau dibedah, isinya cuma 3 bagian simpel ini aja. Anggap aja basis data itu kayak perpustakaan raksasa Anda, tempat semua fakta dan info disimpan. Terus, model itu adalah tim ahli matematika yang tahu persis cara ngolah info itu. Dan antar muka pengguna, nah ini meja kerja Anda, tempat Anda ngobrol sama sistemnya buat dapetin jawaban. Oke, kita udah tahu apa itu SPK. Sekarang gimana sih cara kerjanya? Prosesnya itu sebenarnya logis banget dan bisa kita pecah jadi beberapa langkah yang jelas berdasarkan kerangka kerja dari seorang peraih Nobel. Ada tokoh keren, namanya Herbert A. Simon. Menurut dia, ngambil keputusan itu pada dasarnya adalah sebuah proses. Bukan satu momen aha gitu aja, tapi serangkaian fase yang terstruktur. Dan model 4 fasenya ini jadi dasar buat banyak SPK modern. Dan ini dia nih, 4 fase itu. Dimulai dari intelijen, yaitu kita cari tahu dulu masalah yang sebenarnya mau kita selesaikan itu apa. Lanjut ke desain, di mana kita nyari berbagai alternatif solusi. Terus pilihan, pas kita evaluasi dan pilih solusi yang paling oke. Dan terakhir, implementasi, ya pas kita ngejalanin pilihan itu. Oke, teorinya cukup, yuk kita coba bikin ini jadi lebih nyata. Bayangin Anda itu orang tua yang lagi pusing 7 keliling mikirin tugas penting, milih SMA terbaik buat anak. Ini kan keputusan yang kompleks banget dengan banyak faktor. Kita mulai dari fase pertama, intelligence. Di sini masalahnya udah jelas banget. Saya harus memilih SMA yang tepat yang akan mendukung masa depan anak saya. Ini adalah titik awal dari seluruh prosesnya. Selanjutnya, di fase desain, disinilah Anda dan si SPK ini mulai kerja bareng. Anda masukin tuh kriteria-kriteria yang penting buat Anda. Mungkin akreditasi sekolah nomor 1, terus ketersediaan ekskul, jarak dari rumah, dan kualitas fasilitasnya. Nah, di fase pilihan ini nih, keajaibannya mulai kelihatan. SPK bakal ngambil semua data sekolah yang ada di basis datanya, terus dianalisis pakai kriteria dan bobot yang udah Anda kasih tadi. Sistemnya bakal kasih lihat peringkat sekolah yang paling cocok, jadi Anda nggak perlu pusing-pusing bandingin satu-satu secara manual. Dan terakhir, fase implementasi. Dengan rekomendasi kuat dari kopilot Anda jadi jauh lebih percaya diri pas ngambil keputusan akhir. Anda tahu pilihan ini bukan cuma pakai perasaan, tapi juga didukung oleh analisis data yang cermat. Proses pendaftaran pun bisa dimulai. Nah, dari contoh tadi, jadi kebayangkan kenapa pendekatan ini powerful banget. Ini bukan soal nyerahin kendali loh, tapi justru buat tingkatin kemampuan kita sendiri dalam mengambil keputusan. Manfaat utamanya jelas banget. Efektivitas Anda jadi meningkat karena keputusannya berbasis data. Sistem ini juga fleksibel. Kalau ada info baru, tinggal masukin, analisisnya langsung diperbarui. Dan yang paling penting, ini adalah alat integrasi. Anda tetap pilotnya. Sistem ini adalah kopilot yang nggak cuma kasih data, tapi juga bisa ngitung variabel-variabel rumit yang mungkin kita lewatin.
Tapi jangan salah sangka. SPK ini bukan bola kristal ajaib. Penting banget buat kita tetap realistis. Ada hal-hal di mana kecerdasan manusia itu masih belum ada tandingannya. Coba kita lihat perbandingannya di sini. SPK tuh jago banget ngolah data dalam jumlah raksasa dan ngitung secara matematis tanpa bias. Tapi manusia, kita jagonya di intuisi, kreativitas, dan yang paling penting, memahami nuansa dan konteks yang nggak bisa diprogram ke dalam mesin. Jadi poin krusialnya adalah ini. Ingat ya, SPK itu nggak punya firasat. Kemampuannya ya cuma sebagus data dan model yang ada di dalamnya. Dan yang paling penting, tujuannya adalah untuk mendukung, memberdayakan, dan memperkuat penilaian Anda, bukan untuk mengambil alih peran Anda sebagai pengambil keputusan. Jadi, pas Anda nanti ketemu lagi sama keputusan besar, entah itu di kerjaan atau kehidupan pribadi, coba ingat konsep Copilot ini. Gimana caranya Anda bisa pakai data dan analisis yang terstruktur buat bikin jalan di depan jadi lebih terang. Coba deh, pikirin sejenak. Mungkin ada keputusan yang lagi Anda tunda karena rasanya rumit banget. Siapa tahu, dengan pendekatan terstruktur dan bantuan Copilot data, langkah berikutnya jadi nggak terasa semengerikan itu lagi. Jadi, apa langkah besar Anda selanjutnya?